Ditulis oleh Muhammad Idris tanggal 22 Februari 2020 dari website Kompas. Menurut Office of the US Trade Representative pada World Trade Organization, Indonesia sudah masuk dalam kategori negara maju. Halo, perkenalkan nama saya Aldrich, mahasiswa Ciputra Makassar dengan jurusan manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan membawa kalian untuk melihat berbagai contoh kasus nyata manajemen operasional yang pernah terjadi di perusahaan Indonesia. Tentunya, pemecahan masalah dapat menjadi referensi jika suatu ketika ada proses atau anggota tim yang mesti di-manage. Makanan sebagai kebutuhan primer makhluk hidup dalam topik ini manusia menjadi salah satu ketertarikan sendiri bagi masyarakat, bisnis, dan perkembangan industri. Perkembangan industri makanan di Indonesia yang terus naik jumlahnya sejak tahun 2010 sampai 2020. So Good sebagai salah satu industri yang bergerak dalam bidang makanan merasa terancam oleh karena persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, Persero terbatas So Good perlu menaikkan kinerja perusahaannya. Diperlukan freezer untuk membekukan deboning meat poultry atau produk dengan tulang selama 24-36 jam dan produk boneless selama 14-16 jam. Jumlah hasil produksi harus dikontrol. Informasi tentang kenaikan maupun penurunan permintaan sudah harus jelas dan akurat datanya 3 bulan sebelum tanggal produksi. Pekerja pabrik PT So Good ada yang tetap dan ada yang dari pihak outsourcing. Hal ini vital bagi efektivitas kinerja perusahaan agar tidak menimbulkan over investment. Ada pula perusahaan multinasional yang sudah resmi terdaftar dalam Bursa Saham Indonesia. Pasti kalian sudah pernah mendengar nama Unilever. Mulai dari air minum, es krim, pasta gigi, hingga pewangi badan tersedia di market modern di Indonesia. Produk-produk tersebut sudah menjadi bagian penting kebutuhan masyarakat. Dikutip dari Faik 2021, packaging Persero terbatas Unilever Indonesia belum terlaksana secara efisien karena memiliki beraneka ragam ukuran dan bentuk produk, sehingga perusahaan yang satu ini menggunakan pihak ketiga untuk melakukan proses packaging. Alhasil, terjadi penghematan biaya produksi. Industri musik orkestra memang belum berkembang pesat di Indonesia. Menurut data dari Mundur Intelligence, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki market musik tinggi. Bandung Philharmonic yang termasuk dalam jaringan kota kreatif UNESCO dapat melihat data ini sebagai potensi untuk berkembang. Menurut Putra dan Irawan, mulai dari tanggal, konsep, waktu, dan tempat diatur oleh eksekutif produser, kemudian musik direktor mengatur karya musik dan melatih para pemain. Tentunya tidak mudah untuk mengatur semua hal itu. Untuk itu, peneliti memberikan SOP seperti pembagian tugas dan time management yang jelas. Outcome-nya, acara dapat tertata dengan rapi dan memuaskan hasrat penonton. Perlahan-lahan, Bandung Philharmonic dapat membantu dalam mengembangkan industri musik orkestra di Indonesia.
permintaan gas bumi oleh masyarakat di kota Semarang semakin tinggi. Saya selaku pegawai perusahaan gas negara Sales Area Semarang mengaku kewalahan dalam pendistribusiannya. Nama PGAS tentunya sudah pernah terdengar di telinga para trader saham. Perusahaan yang satu ini pun tak luput dari kekurangan. Perusahaan gas negara perlu meningkatkan pendistribusian penjualan gas oleh karena permintaan gas bumi yang tinggi oleh masyarakat sebagai calon konsumen maupun yang sudah menjadi konsumen. Mengadakan mentoring dan evaluasi rutin agar dapat mengendalikan, menekan, dan mengurangi faktor hambatan dan juga melakukan penambahan manusia untuk bekerja dapat membantu mengatasi penjualan gas dan meningkatkan customer satisfaction. WiFi ID, Telkomsel, PT IndiHome, Link Aja. Nama-nama tersebut sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dalam perjalanannya, penjualan produk dan jasa oleh perusahaan ini terhambat oleh karena perubahan tren cara pembayaran customer. Menurut Okta Briantining Tias, Suryani, dan Jatmiko, pada tahun 2018, masih 35% customer yang membayar menggunakan e-money. Angka tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Oleh karena itu, Telkomsel membuat fasilitas Link Aja, yang menjadi sarana customer untuk bertransaksi secara digital. Dengan ini, simpelnya, customer satisfaction Telkom Indonesia meningkat. Sama seperti hubungan, mempertahankan pelanggan jauh lebih menantang dibanding mencari yang baru. Ada cerita terkenal yang menjadi titik balik dari Bank BCA. Seorang satpam menolak nasabah yang ingin melakukan deposito karena memakai baju kurang rapi. Untung saja ada manajer cabang yang mengenali nasabah tersebut. Satpam langsung dipecat dan sejak saat itu Bank BCA memperhatikan caranya menghadapi customer. Kepuasan menjadi faktor penting dalam terciptanya suatu loyalitas. Dengan merasa puas terhadap suatu produk, maka secara otomatis konsumen akan kembali lagi untuk membeli dan mengkonsumsi produk tersebut. Customer Relationship Management atau CRM merupakan salah satu sarana untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan dan pelanggan. Dengan memanfaatkan CRM, perusahaan akan mengetahui apa yang diharapkan dan diperlukan oleh pelanggannya. Manajemen operasional menjadi bagian penting dalam perusahaan. Peningkatan efektivitas terhadap kinerja perusahaan dipengaruhi langsung olehnya. Dapat disimpulkan beberapa contoh kegiatan manajemen operasional meliputi perencanaan jumlah produksi, outsourcing, standar operating prosedur, pengaturan jumlah SDM, penambahan sarana pembayaran, dan CRM. Jika dilaksanakan dengan baik, tentunya dapat menaikkan kinerja perusahaan, menurunkan biaya produksi, operasional tertata rapi, meningkatkan jumlah produk terjual, memperbaik hubungan dengan customer, dan memuaskan pelanggan.